apakah Pesak itu? Beberapa poin, ada 7, kurang lebih 7 poin saya dapat dari kitab Keluaran pasal yang ke-12 saja. Pesak yang pertama, itu poin pertama adalah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Baca di dalam Keluaran 12 ayat 14. Dan hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu, dan kamu harus merayakannya. Suatu hari raya bagi Yahweh untuk generasi-generasimu. Kamu harus merayakannya sebagai suatu ketetapan untuk selamanya. 7 hari lamanya kamu harus makan roti tidak beragi. Sungguh, pada hari pertama, kamu harus menyingkirkan ragi dari rumahmu. Sebab, setiap orang yang memakan apa yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, maka haruslah nyawanya dilenyapkan dari Israel. Dan pada hari pertama akan ada pertemuan kudus. Juga pada hari ke-7 akan ada pertemuan kudus bagimu. Segala pekerjaan tidak boleh dilakukan di dalamnya. Hanya apa yang perlu dimakan oleh setiap jiwa, itu saja yang dapat dilakukan bagimu. Oke, stop dulu di situ. Itu ayat berapa itu? 16. Tidak. Keluaran 12 ayat 14 saja. 14 saja, ulang. Ulang sekali lagi. Dan hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu, dan kamu harus merayakannya. Suatu hari raya bagi Yahweh untuk generasi-generasimu. Kamu harus merayakannya sebagai suatu ketetapan untuk selamanya. Oke, di situ Pak, di situ dikatakan ketetapan untuk selamanya. Oke, di situ di ayat 14 tadi dikatakan suatu ketetapan untuk selamanya. Nah, pertanyaannya, apakah goyim atau bangsa-bangsa yang percaya kepada Bapa Yahweh perlu merayakan juga? Nah, ini pertanyaannya. Karena banyak orang yang sudah menerima nama Bapa Yahweh sebagai Tuhan di dalam Adonai Yeshua Mashiach, tetapi untuk Torah, apalagi untuk 7 hari raya, itu mereka mengatakan itu hanya diperintahkan untuk orang Yahudi saja. Apakah benar seperti itu? Jadi kalau orang bertanya apakah perlu goyim juga merayakan Pesak, saya katakan perlu. Kenapa? Buktinya, kalau kita melihat sekarang orang-orang Kristen juga merayakan Paskah atau tidak? Merayakan? Nah, mereka juga merayakan Paskah. Cuma polanya pola Yunani atau pola yang salah. Jadi Pesak itu mereka ubah menjadi Jumat Agung. Padahal istilah Jumat Agung itu tidak ada di dalam kitab suci. Nah, dengan orang-orang Kristen merayakan Pesak sekalipun salah, itu suatu bukti bahwa mereka juga merayakan. Tapi sayang, salah. Apalagi pengagum Bapa Yahweh. Nah, di dalam kitab suci juga ada perintah bahwa setiap orang yang menjadi umat Bapa Yahweh itu harus melakukan Torah. Jadi kalau orang itu percaya dengan nama Yahweh, tetapi dia tidak mau melakukan Torah, itu sama saja dia bukan umat. Dia bukan termasuk di dalam umat Bapa Yahweh. Dia hanya percaya, ya itu memang nama Tuhan, tetapi dia belum masuk di dalam umat. Begitu. Jadi
bagi kita itu sangat jelas. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Pesak itu adalah suatu permulaan baru. Karena Bapak Yahweh menyatakan kepada umat Israel bahwa bulan ini, bulan apa ini? Bulan Nisan dalam kalender Ibrani ya. Bulan Nisan itu adalah menjadi permulaan bagimu. Nah, coba kita melihat ayatnya di dalam Keluaran 12 ayat 2. Bulan ini bagimu akan menjadi permulaan dari bulan-bulan. Ia bagimu menjadi yang pertama dari bulan-bulan dalam setahun. Nah, jadi umat Israel diingatkan oleh Bapak Yahweh bahwa ditetapkan ini adalah bulan permulaan bagi mereka. Nah, apakah artinya bagi kita? Malam tadi kita sama-sama mengambil roti dan anggur yang adalah lambang darah dan tubuh Yesua yang menyucikan dosa kita. Jadi artinya kita sekarang ini memulai lagi, karena sepanjang 1 tahun yang sudah kita lalui sebagai manusia itu kita sering kali jatuh di dalam pencobaan. Namun bukan berarti kita jatuh lalu tidak mau bangkit lagi. Nah, oleh karena demikian, di dalam waktu selama 1 tahun dan ketika kita mencapai hari raya Pesak, kita akan memulakan lagi, berkomitmen lagi. Jadi bukan Pesak itu sebagai suatu perayaan saja, sekadar perayaan kumpul-kumpul dan selesai, tetapi tidak ada sesuatu yang berubah. Jadi permulaan baru itu adalah berbicara mengenai sikap kita, hati kita, segala tindakan kita di hadapan Bapak Yahweh. Kalau di dalam pola kehidupan kita yang lama, biasanya komitmen kita itu mulai pada bila itu? Ya, pada tahun baru. Setiap tahun baru menjelang, apa yang kita lakukan? Kita akan bertanya kepada saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, apa azam baru? Nah itu. Tetapi kita sebagai orang-orang yang sudah menjadi milik Bapak Yahweh, permulaan baru kita adalah Pesak. Karena kita baru dikuduskan, disucikan, diampuni, dan kita memulakan sesuatu yang baru. Karena kesalahan-kesalahan kita yang lama itu Bapak Yahweh sudah ampuni. Nah, itu artinya permulaan baru. Nah, poin yang ketiga, apa yang kita harus lakukan di dalam perayaan Pesak? Yang harus kita ingat adalah ragi harus disingkirkan. Kita mendengar ayatnya di dalam Keluaran 12 ayat 15. 7 hari lamanya kamu harus makan roti tidak beragi. Sungguh, pada hari pertama kamu harus menyingkirkan ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang memakan apa yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, maka haruslah nyawanya dilenyapkan dari Israel. Oke. Ragi. Sempat ada saudara-saudara kita yang bertanya, bagaimana kalau seseorang itu termakan ragi? Nah, ini persoalannya. Itu juga menjadi pertanyaan banyak orang. Apa yang kita harus lakukan sekiranya kita termakan? Oke. Kalau kita melihat di dalam Torah, itu Bapak Yahweh sangat tegas. Ketika orang Israel mengambil bagian di dalam perjamuan Pesak, mereka akan makan korban Pesak.
Dan sesiapa yang makan ragi, hukumannya apa? Nyawa, nyawa melayang. Jadi hukumannya adalah Bapak Yahweh akan menghilangkan nyawa orang itu. Jadi sangat tegas. Jadi kalau di zaman Moshe itu, ketika orang Israel makan ragi, sesuatu yang beragi, hukumannya adalah nyawa. Tetapi kita hari ini, mungkin saudara bertanya, kira-kira bagaimana Bapak Yahweh menghukum orang itu? Nah, kalau di zaman sekarang mungkin orangnya mati eksiden, mungkin orangnya mati sakit jantung, mungkin orangnya mati dibunuh, begitu. Itu caranya. Nah, tetapi kita hari ini mungkin kalau kita termakan ragi, kita tidak mati seperti itu. Tetapi ini lebih berbicara mengenai spirit kita, roh kita. Karena ragi itu berbicara mengenai dosa. Jadi kalau kita bermain-main dengan dosa, yang mati adalah roh kita. Jadi sama juga kita dilenyapkan dari tengah-tengah umat Israel. Tidak ada keselamatan bagi kita. Itu yang pertama. Ragi yang digambarkan sebagai dosa. Dan yang kedua, ragi yang betul-betul ragi itu kalau kita makan, itu kan bicara mengenai komitmen kita. Nah, kalau waktu kita puasa daripada ragi, kita selalu berbicara mengenai ragi. Kita berbincang sana sini, kemana kita pergi, selalu yang dicakapkan itu ragi. Itu kenapa? Karena kita sedang komitmen, karena kita sungguh-sungguh mau melakukan. Jadi itu yang Bapak Yahweh inginkan sebenarnya, komitmen kita itu. Sejauh manakah kita memperhatikan kehendak Bapak Yahweh? Jadi kalau saran saya, kalau kita termakan ragi, ya kita mohon pengampunan. Selepas itu berjaga-jagalah, dan tahun depan jangan ulangi lagi. Karena kalau berulang lagi itu tandanya kita tidak punya komitmen. Jadi kalau tahun ini kita salah, ya kita maklum. Tetapi tahun depan kalau boleh jangan diulang lagi, full. Jadi ini berbicara mengenai komitmen kita di hadapan Bapak Yahweh. Jadi yang pertama itu harus ragi disingkirkan dari kehidupan kita. Nah, kira-kira ragi apa yang ada di dalam diri kita? Jadi kalau ragi itu sudah tentu berbicara mengenai dosa-dosa. Banyak orang sama-sama pengagum Bapak Yahweh, tetapi saling membenci, saling iri hati. Nah, inilah ragi-ragi yang harus disingkirkan. Selain ragi-ragi yang ada di dalam makanan kita. Jadi iri hati, kebencian itu yang sering dilupakan oleh orang. Jadi ketika mereka melakukan pelayanan, mereka sudah merasakan, wah, saya sudah tentu berkenan di hadapan Bapak Yahweh. Itu belum tentu, karena ada yang belum beres. Kita sukar untuk mengampuni. Bahkan di dalam kehilat-kehilat atau dalam gereja-gereja, kenapa sering kali terjadi persaingan? Di dalam gereja lama, kalau kita perhatikan,
persaingan ini adalah sesuatu yang menjadi motivasi mereka. Mereka bilang, mari kita bersaing dengan sehat. Jadi bunyinya seolah-olah baik. Padahal firman Tuhan melarang kita, persaingan itu tidak baik. Itu ada di dalam firman Tuhan. Jadi kalau persaingan di dalam bisnis itu wajar. Tetapi di dalam kehilat, persaingan bukan sesuatu yang wajar. Karena kehilat adalah pelayanan untuk menggembalakan domba-domba. Jadi domba-domba itu adalah milik Bapa Yahweh. Jadi tidak perlu ada persaingan. Siapa pendeta yang lebih hebat, siapa kehilatnya yang lebih cantik, lebih mahal, duit lebih besar. Itu persaingan-persaingan yang tidak berkenan sebenarnya di hadapan Tuhan. Tetapi di dalam gereja mereka mau bersaing. Katanya bersaing secara sehat. Padahal Tuhan tidak berkenan dengan persaingan-persaingan itu. Karena itu cenderung membawa kepada sesuatu yang negatif. Bahkan sampai ada sesama gembala atau pendeta itu saling tidak suka satu dengan yang lain. Karena apa? Karena persaingan. Dia merasakan ini milik saya. Padahal kita hanya dipercayakan oleh Bapa Yahweh. Jadi gembala itu bukan siapa-siapa. Jadi ini ragi yang harus diperhatikan di dalam kehidupan manusia. Apa gunanya kita punya pelayanan yang hebat di hadapan manusia ataupun di dunia ini, tapi di hadapan Bapa Yahweh itu tidak ada artinya. Nah, ini ragi yang harus disingkirkan dalam kehidupan kita. Begitu juga di dalam kalangan jemaat biasa. Setia beribadah, setia ikut perayaan, tetapi hubungan dengan sesama itu tidak baik. Di depan itu sangat baik, tapi di belakang, saya tidak suka ada orang nih. Nah, itu sering kali terjadi di dalam kehidupan umat. Jadi ragi harus disingkirkan terlebih dahulu. Kepahitan. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu berkorban. Karena Pesak ini berbicara mengenai korban. Jadi Yesua, kalau kita melihat pujian kedai pertama tadi, Yesua dia menebus kita dengan segenap hati. Dengan segenap hati dan pengorbananmu. Jadi Yesua itu melakukan korban untuk menyelamatkan kita itu dengan segenap hatinya, bahkan sampai nyawanya dikorbankan. Jadi itu yang dituntut oleh Tuhan di dalam kita merayakan Pesak. Karena Yesus sudah berkorban, maka kita juga sebagai orang-orang yang diselamatkan harus berani berkorban. Coba kita melihat Keluaran 12 ayat 16. Dan pada hari pertama akan ada pertemuan kudus. Juga pada hari ketujuh akan ada pertemuan kudus bagimu. Segala pekerjaan tidak boleh dilakukan di dalamnya. Hanya apa yang perlu dimakan oleh setiap jiwa, itu saja yang dapat dilakukan bagimu. Oke. Bekerja pun dilarang. Nah, kalau kita tidak bekerja pada hari yang sepatutnya kita bekerja, itu artinya kita sudah melakukan korban untuk Bapa Yahweh. Jadi setiap kali Sabat Gadol, marilah kita belajar berkorban. Jadi korban yang Tuhan minta itu tidak seberat yang Yesus lakukan untuk kita. Belum sampai nyawa kita melayang, baru korban tenaga kita, korban waktu kita tidak bekerja,
korban perjalanan yang jauh. Jadi semakin kita berkorban, semakin Bapak Yahweh disenangkan. Karena melalui korban yang kita lakukan, Tuhan melihat komitmen kita, kesungguhan kita. Jadi kita berkorban itu bukan dilihat oleh manusia, tetapi dipersembahkan kepada Bapak Yahweh. Jadi persembahan kita itu bukan hanya dikehilat. Waktu kita menyampaikan atau memberi uang persembahan ataupun mengangkat puji-pujian kita, bukan hanya sekedar itu. Persembahan itu termasuklah korban-korban di dalam kehidupan kita. Termasuk persiapan-persiapan kita sebelum kita menyambut perayaan. Itu semua dikira sebagai korban. Banyak orang melihat orang lain. Kalau orang lain tidak mau berkorban, dia juga tidak mau berkorban. Nah, korbannya bergantung kepada orang lain. Tetapi mari kita mengubah cara kita berpikir. Karena kita mengetahui bahwa Bapak Yahweh ingin kita berkorban, maka lakukanlah korban kita untuk menyenangkan hati Bapak Yahweh. Karena yang menerima nanti bukan orang lain, kita sendiri. Jadi waktu kita berkorban, kita jangan berpikir untung ruginya. Bapak Yahweh itu kan tidak mau berutang kepada kita. Pasti kita untung. Jadi kalau mau berkorban itu jangan lihat kiri kanan. Lihat diri kita. Kita menyenangkan hati Bapak Yahweh atau tidak. Nah, hal yang kelima, poin yang kelima yang saya dapatkan yaitu kita ataupun umat Israel itu ceritanya dibawa keluar dari Mesir. Apa arti keluar dari Mesir? Coba kita baca 12, Keluaran 12 ayat 17. Dan kamu harus memelihara hari raya roti tidak beragi, karena pada hari yang sama itu aku telah membawa pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Dan kamu harus memelihara hari itu untuk generasi-generasimu, suatu ketetapan untuk selamanya. Nah, ini adalah suatu perayaan memperingati bahwa Tuhan membawa umatnya keluar dari Mesir. Jadi bagaimana dengan kita yang belum pernah ke Mesir? Nah, secara rohani kita juga dulu itu adalah hidup dan tinggal di Mesir. Karena kita menyembah Tuhan yang entah dari mana. Dan jika diselidiki latar belakangnya, itu semuanya berasal dari Mesir. Kehidupan kita, cara kita melayani, itu semua sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Mesir. Jadi Tuhannya juga lebih dari satu. Nah, itu sama. Nah, selain penyembahan kita, kehidupan kita di Mesir juga itu adalah hidup yang penuh dengan ikatan-ikatan. Mau melakukan ini ada halangan ini, mau melakukan itu ada ikatan ini. Jadi kita dibawa keluar dari Mesir, ataupun kita dibawa keluar daripada cara penyembahan yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dibawa keluar dari perbudakan dosa. Jadi kalau selama ini kita suka dengan dosa, hari ini kita harus keluar dari kebiasaan-kebiasaan. Banyak orang tidak suka mendengar firman Tuhan. Kalau firman-Nya menegur. Kebanyakan orang suka mendengar firman yang berbicara mengenai berkat. Semua orang bersemangat. Tetapi ketika firman Tuhan yang berbicara ataupun menegur,
banyak orang tidak tahan. Kenapa? Karena mereka suka main-main dengan dosa. Karena dosa adalah sesuatu yang enak orang bilang. Jadi kedagingan kita masih suka, sekalipun kita sudah tahu ini dosa, itu satu kesalahan. Karena namanya dosa itu enak, maka kita susah mau meninggalkan itu. Jadi akhirnya ketika firman Tuhan disampaikan, kita sangat susah untuk mendengar. Jadi dosa-dosa itu artinya sesuatu yang melanggar firman. Larangan atau perintah kalau tidak dilakukan itu adalah dosa. Itu yang namanya dosa. Jadi dosa itu bukan hanya jangan membunuh, hanya berzina, hanya mencuri. Tetapi setiap dosa itu adalah pelanggaran akan firman. Sekecil apapun perintah Bapak Yahweh, kalau itu tidak dituruti, itu namanya dosa. Contohnya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi kalau kita tidak mengingat dan kita tidak menguduskan Sabat, itu sudah dosa karena melanggar Torah. Nah, itu yang maksudnya dosa. Jadi ada orang tidak suka datang beribadah karena firman-Nya selalu cuci telinga. Karena mereka sangat senang dengan dosa, sudah nyaman. Jadi dosa itu adalah sesuatu yang menarik, yang mengikat. Jadi kalau kita tidak punya komitmen, maka kita tidak akan lepas dari dosa itu. Nah, itu yang disebut sebagai keluar dari Mesir. Jadi kita bukan lagi menjadi budak dosa. Jadi yang tahu saudara itu melakukan kesalahan apa, itu bukan orang lain, itu diri kita sendiri dan Bapak Yahweh. Jadi mulai saat ini kita perlu ambil komitmen untuk meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan kita. Jadi dosa itu dia bermula dari sesuatu yang kecil dulu. Jadi kalau kita sudah merasa nyaman, maka dosa itu akan berkembang di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita sudah terikat, kita sangat sukar untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan itu. Jadi caranya satu-satunya adalah datang kepada Bapak Yahweh melalui darah Yesus HaMashiach, kita dilepaskan. Kemudian apa yang berkaitan dengan maksud keluarnya umat dari Mesir? Kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran 8, coba kita melihat Keluaran 8 ayat 25. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, berkorbanlah bagi Elohimmu di negeri ini." Nah, kalau kita melihat di situ, yang memberi perintah itu adalah Faro ataupun Fir'aun. Bapak Yahweh memanggil umat Israel itu keluar. Untuk apa? Untuk melayani Bapak Yahweh. Tetapi Faro ataupun Fir'aun itu tidak mau. Karena
Faro begitu keras hati sehingga Bapak Yahweh melakukan ada 10 tulah. Jadi 10 tulah itu menggambarkan hukuman yang muncul akibat kekerasan hati Faro. Jadi waktu itu tulahnya ada 10. Yang pertama, tulah yang pertama itu siapa ingat? Coba kita ulang kaji balik. Tulah yang pertama apa? Apa? Bukan. Oke, air menjadi darah. Pertama kan ular, tongkat menjadi ular. Tetapi itu kan hanya sebagai tanda. Kemudian itu ahli sihir melakukan hal yang sama. Dan tulah yang pertama itu adalah air menjadi darah. Dan kalau kita perhatikan, apakah orang-orang Mesir itu langsung menurut perintah ataupun permintaan Moshe untuk keluar dari Mesir? Tidak. Bahkan ahli sihirnya melakukan hal yang sama. Coba kita bayangkan, ketika air menjadi darah dan seluruh Mesir itu tidak dapat minum. Mereka tidak dapat minum. Semua sumber airnya menjadi darah. Lalu ahli sihirnya melakukan hal yang sama. Itu menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk? Coba saudara pikir, ketika ahli sihir melakukan hal yang sama, keadaannya menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk? Menjadi lebih buruk. Jadi setan itu begitu. Kalau kita mendapat masalah dalam kehidupan kita, lalu setan menambah lagi. Jadi keadaan kita menjadi semakin buruk. Polanya begitu. Dia tidak dapat melakukan yang lebih baik. Nah, jadi ketika tulah selanjutnya yaitu kalau saya tidak salah apa itu? Lalatkah? Pertama air menjadi darah. Nah, kalau kita perhatikan ketika tulah pertama dan kedua itu mereka tidak mau tunduk ataupun tidak mau turut permintaan Moshe. Mereka mengeraskan hati. Ketika sampai tulah yang ketiga yaitu lalat, Faro itu mulai lembut hati. Jadi muncullah perkataan ini. Apa perkataan Faro? Dia katakan, "Bah, pergilah kamu melayani Yahweh, tetapi janganlah di lain tempat, di sini saja, di Mesir saja." Itu padahal Bapak Yahweh suruh mereka keluar dari Mesir. Tapi Faro, kalau kita melihat sekarang itu menggambarkan kuasa kegelapan, suara Satan. Tidak perlu pergi jauh-jauh, di sini saja. Jadi ketika saudara mendengar suara yang memujuk saudara, tidak perlu pergi jauh-jauh. Itu suara Faro. Hari ini Faro sedang berbisik kepada saudara supaya tidak mengikuti perintah Bapak Yahweh. Jadi Bapak Yahweh ingin kita keluar dari Mesir, tapi Faro katakan,
layanilah Yahweh tapi di sini saja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, coba kita melihat Keluaran 8 ayat 28. Dan Firaun berkata, Aku akan menyuruh kamu pergi, dan kamu dapat berkorban bagi Yahweh, Elohimmu di padang gurun. Hanya, janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untukku. Nah, kemudian setelah tulah selanjutnya terjadi, dia sadar lagi. Tetapi kali ini dia mengizinkan mereka keluar ke padang gurun, betul kan? Nah, mereka mengizinkan keluar dari Mesir, tapi jangan terlalu jauh, dia bilang, karena Musa ataupun Mose mengatakan kami akan pergi ke padang gurun dalam perjalanan sekitar 3 hari untuk melayani Yahweh. Tetapi apa yang Faro katakan, janganlah pergi terlalu jauh, dekat-dekat saja. Nah, ketika saya membaca ayat ini, saya teringat jemaat kita. Kenapa di awal tadi saya merasa sedih, saya merasa kecewa? Saya melihat ada kemunduran di dalam semangat kita. Apakah mereka melakukan perayaan di tempat lain itu salah? Saya katakan tidak salah. Tapi nilainya sudah berkurangan. Korbannya sudah berkurangan. Kesatuan kita sudah berkurangan. Semangat kita sudah berkurangan. Padahal kita ini kan sudah hidup di hari-hari terakhir. Sepatutnya semangat kita itu lebih daripada 10 tahun yang lalu. Tetapi apa yang terjadi, kita lihat sendiri keadaannya seperti apa. Saya tidak tahu apa yang mempengaruhi cara berpikir jemaat. Padahal sebelum kita menetapkan perayaan di sini, waktu kita berbincang, itu sudah banyak yang komitmen mau pulang. Sudah pikir-pikir pulang naik apa, transportnya apa gitu. Sudah dirancang. Nah, tetapi ketika ada satu orang yang mengalami masalah dan saya izinkan mengikuti ibadah streaming, akhirnya satu persatu ikut. Padahal mereka tidak punya masalah. Nah, jadi sama seperti ini. Faro mengatakan, ya pergilah kamu ke padang gurun, layanilah Yahweh, tapi jangan terlalu jauh. Jadi kita pikir ya kan, logik juga. Nah, jadi dosa itu dia bermula dari hal yang kecil. Jadi akibatnya nanti baru kita lihat apa yang terjadi dalam kehilat, itu akan terjadi perpecahan. Jadi saya tidak tahu apa yang menyebabkan kemunduran di dalam jemaat. Mungkinkah karena gosip-gosip? Mungkinkah karena kita terlalu sibuk? Itu saya tidak tahu. Ataupun mungkinkah kita sudah puas berkorban untuk Bapak Yahweh? Jadi kalau Faro melarang jangan pergi terlalu jauh, saya lalu teringat peristiwa Abraham diminta oleh Bapak Yahweh untuk mengorbankan anak tunggalnya, Ishak. Waktu Abraham mau mengorbankan Ishak itu bukan di rumah, tapi perjalanannya cukup jauh, bahkan di atas gunung lagi, di atas sebuah gunung di Moria. Nah, dalam perjalanan mereka dihalangi oleh Satan. Baik dia wujud dalam seorang tua yang rendah hati, kemudian dia muncul lagi dalam bentuk seorang pemuda yang tampan,
dan sempat juga Satan itu melakukan tanda atau mujizat, yaitu tiba-tiba ada sungai besar. Jadi ada halangan-halangan yang terjadi ketika kita mau melakukan kurban kepada Bapa Yahweh. Jadi kalau kita sudah tahu Satan punya pola seperti itu, janganlah kita cepat-cepat mundur. Kalau sudah kita beri komitmen, tiba-tiba ada halangan begitu begini, dan kita bilang, oh ini mungkin dari Bapa Yahweh. Padahal Bapa Yahweh itu kan meminta komitmen dari kita. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh Faro? Kita baca Keluaran 10 ayat 9 dan ayat 11. Ada dua ayat. Keluaran 10 ayat 9 dan ayat 11. Dan Musa berkata, kami akan pergi dengan orang-orang muda kami dan dengan orang-orang tua kami, dengan anak-anak lelaki kami dan dengan anak-anak perempuan kami, dengan kawanan domba kami dan dengan kawanan lembu kami. Kami akan pergi kerana kami akan mengadakan perayaan bagi Yahweh. Ayat 11. Tidak demikian. Aku minta pergilah kamu yang laki-laki saja dan layanilah Yahweh. Bukankah itu yang kamu kehendaki? Lalu orang mengusir mereka dari hadapan Firaun. Nah, jadi kisahnya ketika terjadi satu tulah lagi, maka Firaun kapok lagi. Lalu dia panggil Mose dan Aharon. Dan ketika kali ini dia katakan, oke, kamu pergilah, tetapi yang laki-laki saja. Yang perempuan-perempuan tidak perlu, anak-anak tidak perlu, domba-domba, ternak tidak perlu. Itu kan yang kamu mau. Nah, Faro begitu. Jadi artinya di sini Bapa Yahweh itu ingin segenap umat, bukan saja bapak-bapak, laki-laki, juga perempuan-perempuan, juga anak-anak, bahkan kalau boleh ternak-ternak kita sekalipun datang. Jadi ternak ini berbicara mengenai apa yang menjadi milik kita. Karena waktu kita datang menyembah kepada Bapa Yahweh, kita tidak lepas daripada memberi persembahan. Jadi persembahan itu yang disebut sebagai ternak-ternak tadi. Jadi kalau kita datang beribadah kepada Bapa Yahweh, Bapa Yahweh itu senang. Dia mau kita berkumpul segenap umat, bahkan segenap hati kita berkorban. Itu yang menjadi keinginan Bapa Yahweh. Jadi jangan kita bosan-bosan untuk berkorban. Bukan juga sepanjang tahun kita diminta berkorban kan. Jadi mari kita melakukan komitmen. Nah, di ayat 11 tadi Faro melarang mereka membawa persembahan-persembahan ataupun kurban-kurban ataupun ternak mereka. Jadi di sini jelas Satan itu punya cara yang halus, sepertinya baik, tetapi ujung-ujungnya membuat kita memiliki satu pertimbangan yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Nah, saya ingat lagi beberapa waktu yang lalu, karena baru-baru ini ada jemaat yang tanya, bagaimana? Saya sebenarnya sangat ingin mengikuti ibadah ataupun pertemuan-pertemuan jemaat, tetapi masalahnya saya dilarang oleh suami, saya dilarang oleh istri.
Jadi kalau kita melihat mereka punya ketakutan. Ada ketakutan-ketakutan di dalam diri mereka. Padahal Bapa Yahweh sudah memberi kita roh itu yang jauh lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Jadi artinya kita sudah diberi kuasa untuk mengalahkan apapun. Dan sekarang tergantung kepada diri kita sendiri. Kita yang membuat keputusan. Kuasa sudah di tangan kita, keputusan kita yang buat. Jadi kalau kita kalah dengan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini, itu bukan karena roh Elohim itu lemah, tetapi kita memilih membuat keputusan. Ada yang takut suami, takut istri, takut apa? Takut bergaduh. Padahal Yesua, dia tidak takut apa-apa. Dia sudah tahu penderitaannya seperti apa. Bahkan sampai nyawanya hilang, melayang. Kita belum diminta oleh Tuhan mengorbankan nyawa sampai nyawa kita. Belum. Tapi katanya anak-anak Bapa Yahweh, kalau anak-anak Bapa Yahweh kan dia sama seperti bapaknya yang sanggup berkorban demi anak-anaknya. Jadi kalau kita anak-anak Bapa Yahweh, kita juga punya hati yang sama seperti Bapa, yang mau berkorban sekalipun nyawa kita untuk Bapa Yahweh. Jadi jangan kita mengasihi ibu, bapak, keluarga, anak, siapapun lebih daripada Bapa Yahweh. Kita memang diajar untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri, tetapi jangan melebihi kasih kita kepada Bapa Yahweh. Harus kasih kepada Bapa Yahweh yang lebih dulu. Nanti yang manusia-manusia itu kedua. Jadi kalau orang itu membuat kita jauh dari Bapa Yahweh, artinya kita jangan ikut. Kita sedang diuji. Kita sedang melewati pencobaan. Nah, Bapa Yahweh akan melihat apakah kita menang atau tidak. Kalau saya sudah punya pengalaman. Saya itu seperti rasa takutnya mati. Artinya saya suka dengan cabaran. Cabaran yang saya maksudkan di sini adalah komitmen mengikuti Bapa Yahweh. Bahkan di dalam kehidupan ini, seberat apapun masalah itu, saya tidak mau berhenti di tengah jalan. Saya harus lewati, saya harus tempuhi, hadapi seberat apapun sampai selesai. Jadi kalau sudah sampai selesai, artinya kita sudah menang. Tidak ada lagi masalah yang dapat menghambat kita selepas itu. Jadi kalau ada masalah di hadapan kita, kita mengelak, masalah tidak akan hilang. Akan datang, ataupun tahun depan, masalah itu akan muncul lagi. Kita akan hadapi lagi, kita elak lagi. Next time, jumpa masalah lagi, masalah yang sama. Tetapi ketika kita melewati masalah itu, kita kalahkan, masalah itu dia boleh datang, tetapi kita akan kalahkan lagi. Dia datang lagi, kita kalahkan lagi. Artinya setiap kali masalah itu datang, kita kalahkan, kita naik kelas. Tapi kalau kita mengelak, oh ini terlalu berat, elak, ini terlalu berat, elak, ujung-ujung kita tidak ada kemajuan di dalam kehidupan, tidak ada kemajuan di dalam iman, tidak ada kemajuan.
Jadi setelah saya kenal Bapak Yahweh, saya punya komitmen berubah. Baik itu komitmen di dalam mengikuti Bapak Yahweh maupun komitmen di dalam urusan-urusan di dunia ini, saya punya perubahan. Setiap masalah apapun saya akan hadapi. Panjang atau pendek waktu yang kita ambil, saya tidak peduli. Yang saya peduli, yang pasti ujungnya sudah selesai. Nah, itu komitmen. Jadi tidak ada yang kita takut di dunia ini. Banyak orang kalau mau melakukan sesuatu, dia belum melangkah satu langkah pun, dia sudah berpikir, nanti kalau masalah begini macam mana? Nanti kalau begini masalah macam mana? Nah, kalau kita tidak melangkah, pertanyaan kita tadi itu tidak akan terjawab sampai bila-bila. Jadi jalan dulu. Masalahnya seperti apa? Kita ada Bapak Yahweh. Jadi itu membuat kita menjadi orang yang tidak mengerti arti kegagalan. Jadi kalau ada masalah, kita dapat hadapi. Begitu juga dengan godaan-godaan setan. Kalau kita kuat di dalam hal-hal yang lain, demikian juga kita akan kuat melawan godaan-godaan. Karena kita sudah terlatih melakukan sesuatu dengan kesungguhan hati kita. Jadi kadang-kadang kita harus bersyukur kalau ada masalah datang, itu bukan untuk membuat kita kondem, tetapi untuk membuat kita naik level. Nah, selanjutnya poin yang keenam, kita diselamatkan melalui tanda darah. Jadi kalau kita melakukan perayaan Pesak itu berbicara mengenai darah, yaitu tanda darah yang dioleskan di tiang dan ambang pintu. Coba kita lihat Keluaran 12 ayat 21 sampai 23. Ada 3 ayat di sana. Dan Musa menyatakan kepada semua tua-tua Israel dan berkata kepada mereka, pilihlah dan ambillah bagimu kawanan domba menurut kaum-kaummu dan sembelihlah Paskah itu. Dan kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya ke dalam darah yang ada dalam pasu. Dan dari darah yang di dalam pasu itu, kamu harus melabuhkannya pada ambang pintu dan pada kedua tiangnya. Dan kamu janganlah seorang pun keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Dan Yahweh akan melintas untuk memukul orang-orang Mesir. Dan dia akan melihat darah pada ambang dan pada kedua tiang pintu itu. Dan Yahweh akan lewat di atas pintu itu. Dan dia tidak akan mengizinkan si pembinasa masuk ke dalam rumahmu untuk memukulmu. Oke. Itu berbicara mengenai darah. Jadi kalau kita merayakan Pesak itu, kita tidak seperti orang Israel dulu mengoles darah di ambang pintu rumah kita. Karena domba Paskah kita itu adalah Yesua sendiri. Jadi daging-daging yang kita makan kemarin itu hanya sebagai lambang-lambang saja, ataupun gambaran, ibarat suasananya seperti apa gitu. Tetapi domba Pesak kita yang sebenar adalah Yesua Al-Masih. Jadi Yesua melakukan itu sekali untuk selama-lamanya. Jadi tidak perlu kita mengorbankan setiap kali perayaan. Jadi korban darah kita adalah Yesua sendiri. Jadi darah Yesua itu yang dioleskan di ambang pintu hati kita.
Jadi kalau darah Yesua sudah ada dioles di ambang pintu hati kita, untuk apa kita takut lagi kalau hal yang ada di dunia ini? Bahkan banyak orang beberapa tahun yang lalu itu mengambil tindakan yang konyol. Mereka mengambil jarum. Karena apa? Karena takut. Karena takut. Ditakut-takuti dan menjadi takut, akhirnya ambil. Jadi itu adalah lawan daripada darah Yesua yang ada di dalam hati kita. Jadi darah ini adalah darah yang terpilih, bukan darah sembarang. Jadi kalau kita melihat di dalam aturan orang Israel menyediakan Pesak itu, kambingnya diambil pada tanggal yang ke-10 dan disembelih pada tanggal 14. Jadi 4 hari lebih awal dipersiapkan. Jadi bukan sembarang darah domba diambil-ambil begitu saja, tapi dipersiapkan, dikhususkan. Itu sama seperti Yesua. Yesua itu dikhususkan, dipersiapkan. Jadi kita tidak boleh pakai darah yang sembarangan. Jadi kalau orang-orang Yahudi mempersiapkan diri mereka ataupun persembahan Pesak mereka itu 4 hari sebelum, itu artinya kita juga sebelum kita menyambut perayaan, kita jauh-jauh hari sudah berkomitmen. Jangan kita last minute buat persiapan. Macam kemarin susun meja, baru pelatihnya dicari. Cari-cari jumpa di dalam kembaran. Lalu saya pikir-pikir, ini kan sejak terakhir kita pakai kain itu pada perayaan Sukot. Bayangkan, dari Sukot sudah berapa bulan kita lalui, sampai hari ini baru kainnya dicari. Begitu maksud saya. Jadi jauh sebelum perayaan itu kita harus membuat persiapan. Halangan kita hari ini adalah kita bekerja. Kita masing-masing punya kerja dengan majikan, masing-masing punya komitmen dengan pekerjaan. Itu menjadi halangan kita. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, kita sebenarnya punya kuasa. Cuma keputusan kita ambil tepat atau tidak. Seperti saya dan Awai kemarin dengan beberapa orang berbincang-bincang, ada banyak yang dilepas pulang. Alasannya apa? Sepele saja. Yang sepatutnya dapat cuti, cutinya dibatalkan. Yang sepatutnya boleh cuti, lambat apply cuti. Jadi kalau kita sudah tahu perayaan kita bilang, ya apply lah jauh-jauh hari. Nah, itu kan bergantung dengan setiap keputusan kita. Jadi dalam hal-hal yang sepele seperti ini pun, kalau kita tidak dapat buat keputusan yang tepat, apalagi tentang perkara yang berat, yang besar. Jadi kalau saya perhatikan kehidupan kita hari ini itu terlalu santai, karena hidupnya terlalu nyaman. Yang terlalu nyaman itulah yang perlu diperhatikan. Harus hati-hati. Dari situlah Satan akan masuk kalau kita tidak hati-hati. Jadi hidup ini suatu perjuangan. Perjuangan untuk apa? Untuk setia kepada Bapa Yahweh. Halangannya apa? Itu cobaan-cobaan, godaan dari Satan. Jadi harus diperhatikan
setiap langkah kehidupan kita. Jadi kalau sudah ada tanda darah, untuk apa kita takut lagi? Bahkan maut pun akan menyingkir dari kehidupan kita, karena ada Bapa Yahweh yang menjaga. Nah, tanda darah terpilih. Apa yang berkaitan dengan darah ini? Waktu korban Pesak itu dilakukan, satu peristiwa yang seharus kita ingat adalah kematian anak sulung orang-orang Mesir. Tetapi umat-umat Bapa Yahweh tidak mengalami kematian anak sulung. Nah, apa yang berkaitan dengan yang sulung ini? Yang sulung ini berbicara mengenai sesuatu yang paling kita suka di dalam kehidupan kita. Tetapi ya Bapak Yahweh katakan kepada umat Israel, khususkanlah yang sulung dari anak-anak lelakimu, anak-anak ternakmu, itu milik Bapak Yahweh. Jadi sekarang ini bukan berbicara mengenai ternak-ternak kita, karena kita bukan peternak. Tetapi ini yang sulung ini berbicara mengenai sesuatu yang paling istimewa di dalam kehidupan kita, yang terbaik dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, sanggupkah kita memberi itu kepada Bapak Yahweh? Seperti Abraham tadi, anak sulungnya bahkan tunggal lagi, tunggal kan? Bukan, tunggal. Sanggupkah dia mempersembahkan kepada Bapak Yahweh? Dibunuh lagi. Nah, jadi Bapak Yahweh itu melihat hati kita. Sanggupkah kita memberi yang paling kita suka itu kepada Bapak Yahweh? Artinya, apapun kesukaan kita, sanggupkah kita mengorbankan itu demi Bapak Yahweh? Contohnya, seseorang yang paling suka main bola, gitu. Seseorang yang paling suka memancing. Ketika ada tuntutan dari Bapak Yahweh, apakah saya sanggup mengabaikan itu demi Bapak Yahweh? Itu artinya yang sulung, yang terbaik, yang paling kita suka, sanggupkah kita mengorbankan itu demi Bapak Yahweh? Itu pertanyaan dia. Jadi kalau demi keluarga saya tidak dapat begitu begini untuk Bapak Yahweh, itu artinya kita tidak dapat melakukan persembahan buah sulung kepada Bapak Yahweh. Kemudian poin yang terakhir, yang ketujuh, yaitu tunduk kepada Bapak Yahweh dan mujizat akan terjadi. Jadi dalam kehidupan kita, yang kita cari-cari itu selalunya mujizat. Nah, mujizat, kalau kita mau itu terjadi dalam kehidupan kita, kita harus bertindak terlebih dahulu, yaitu tunduk kepada Bapak Yahweh. Coba kita baca Keluaran 12 ayat 27 dan 28. Maka kamu harus mengatakan, korban Paskah itu adalah bagi Yahweh, yang lewat di atas rumah-rumah Bani Israel di Mesir, ketika dia memukul orang-orang Mesir, tetapi melumpuhkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah umat itu, dan mereka bersujud. Kemudian pergilah Bani Israel, dan mereka melakukan seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa dan Harun. Demikianlah mereka melakukannya. Oke. Peristiwa ini
diperintahkan oleh Bapa Yahweh untuk dilakukan oleh umat Israel sebelum peristiwa kematian anak sulung. Jadi sebelum peristiwa kematian anak sulung, mereka sudah diperintahkan. Nah, mereka tunduk karena mereka belum tahu peristiwanya seperti apa. Apakah betul-betul akan terjadi atau tidak? Belum terjadi. Tetapi mereka tetap tunduk kepada perintah Bapa Yahweh. Sebelumnya kan mereka belum pernah mengorbankan Paskah. Belum pernah. Itu pengalaman pertama mereka. Jadi kalau mereka tidak tunduk kepada Bapa Yahweh, mereka pasti akan melihat peristiwanya dulu. Kalau betul ada anak sulung mati, baru kita potong kambing, baru kita potong domba. Itu pola kebanyakan orang. Tapi umat Israel tidak melakukan seperti itu. Sebelum peristiwanya terjadi, apa yang Bapak Yahweh perintahkan, lakukan dulu. Setelah mereka melakukan dengan taat, maka terjadilah peristiwanya. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Sebelum kita mau merasakan mujizat di dalam kehidupan kita, kita harus tunduk kepada Bapa Yahweh. Lakukan dengan komitmen. Jadi mujizat itu akan terjadi dengan sendirinya. Jadi tidak ada komitmen, tidak ada mujizat. Begitu. Jadi kalau kita rindu punya mengalami mujizat, kita harus punya komitmen melewati apapun, baru mujizat terjadi. Jadi inilah yang berkaitan dengan maksud daripada Pesak itu sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, kami sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengambil alih untuk mengingatkan setiap firman-Mu kepada anak-anak-Mu yang sedang mendengar, supaya kami dapat berubah oleh firman-Mu yang kami sudah sampaikan. Biar kami menjadi orang-orang yang punya komitmen yang jauh lebih baik mulai saat ini. Bahkan kami juga dapat mempengaruhi, membimbing orang-orang lain supaya kami sama-sama punya komitmen di hadapan Bapak Yahweh. Karena kami menyadari tujuan kami melayani Bapak Yahweh hanya satu, untuk menyenangkan hati-Mu dan hidup damai dengan sesama manusia, supaya ketika tugas kami sudah selesai di dunia ini, kami mendapat mahkota kekal dan kami dapat berbangga dengan apa yang kami lakukan. Biarlah kami tidak menyayangi apa yang ada di dunia ini lebih daripada Bapak Yahweh, karena semuanya yang ada di dunia ini bersifat sementara. Biarlah kami punya keinginan, komitmen yang lebih besar terhadap hal-hal yang kekal. Terima kasih Bapak Yahweh, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami. Kami bersyukur sejauh ini kami boleh mengikuti Engkau dengan setia
bahkan dengan komitmen, bahkan terjadi perubahan-perubahan di dalam kehidupan kami. Sudah pasti perubahan yang menjadi jauh lebih baik daripada waktu-waktu sebelumnya. Dan kami juga percaya Bapak Yahweh tidak tutup mata ataupun mengabaikan setiap pengorbanan kami. Sekecil apapun pengorbanan kami, itu tidak sia-sia di hadapan-Mu. Bahkan Engkau membalas jauh lebih besar daripada apa yang kami bayangkan. Tapi yang terpenting adalah kami punya hubungan pribadi dengan Bapak Yahweh. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau. Dalam nama Adonai Yesua Hamasiah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, kembalikan kepada pujian.